Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan apar setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bandara Franseda di Kabupaten Sika batalkan penerbangan imbas erupsi gunung Lewatobi laki-laki. Sejumlah anak PAUD dan TK jadi korban penipuan sekolah bodong di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah guru mengundurkan diri. Sempat mengaku Marcella Santoso kini membantah terlibat isu Indonesia gelap dan RUU TNI. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasmina Tania kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari kebakaran sejumlah rumah di Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi menewaskan seorang wanita. Api berasal dari lilin yang digunakan saat terjadi pemadaman listrik di lokasi. Hati-hati ya yang dekat papan ya. Kebakaran menghanguskan 8 rumah warga di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Akibat kebakaran, seorang penghuni rumah bernama Putri berusia 23 tahun ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi sementara ke musola setempat. Sementara itu puluhan korban kebakaran yang merupakan lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari lilin yang tengah digunakan di salah satu rumah warga saat terjadi pemadaman listrik. Api merambat ke bangunan lain yang mudah terbakar. Untuk dugaan kami ya menghimpun dari keterangan warga, karena saat padam itu warga pada menggunakan penerangan ada sebagian dari lilin dan rumah yang ke titik awal itu sedang ada menggunakan penerangannya pakai lilin, penyalaan lilin. Jadi dugaannya kita mengarah sementara dari lilin tersebut. Kebakaran yang terjadi pada pukul 1:30 dini hari tadi membuat 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Sementara itu jenazah korban kebakaran dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, suara letusan senjata api terdengar di Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek.
aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika terpaksa dibatalkan. Pemirsa, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga Kabupaten Sika. Dampak abu vulkanik Gunung Lewotobi membuat otoritas setempat membatalkan sejumlah rute penerbangan. Sementara para penumpang terpaksa melakukan reschedule atau merefund tiket yang telah dibeli. Penumpang mengaku akan menempuh jalur laut untuk tempat tujuan. Tidak hanya Bandara Franseda, sejumlah bandara di Pulau Flores juga ditutup. Citra satelit menunjukkan seluruh wilayah Pulau Flores telah terpapar abu vulkanik. Sementara itu, pemirsa, 4.000 warga dievakuasi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Kesini lagi itu di ujung. Pemirsa, ribuan warga dari 8 desa yang terdampak telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki diminta tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar pada sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tapi gila HP ini nih Mulan, kok menggila sekali. Pemirsa, sejumlah ibu menyusui bersama bayi mereka dari Keringa di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur dievakuasi ke rumah persalinan di Kota Maumere. Evakuasi dilakukan untuk melindungi ibu dan bayi terhadap paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Langkah evakuasi ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi kesehatan pernafasan, terutama bagi bayi yang sangat rentan terhadap dampak abu vulkanik. Sementara itu, pemirsa, BPBD Sika dan PMI Maumere membagikan masker pada warga Sika yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Petugas membagikan masker serta memberikan himbauan kepada warga agar menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hingga saat ini 5 desa di Kabupaten Sika terkena dampak abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki. Masker.